Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi qasasihim ibratan liulil albab. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, yaitu inna fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka, ya, itu terdapat pelajaran bagi orang yang berpikir, ya, baik kisah-kisah kehidupan para nabi maupun kisah-kisah kehidupan para dolimin, ya, ada semuanya dimuat dalam Al-Quran. Dan coba kita mulai mengkaji, ya, kehidupan mereka. Ada suatu pelajaran yang perlu kita ambil. Akhir-akhir ini kita seringkali dihadapkan pada suatu bencana, ya, terutama sekarang yang terjadi di Cianjur dan sebelumnya terjadi di mana-mana, ya, di negeri kita. Konon ada yang sudah memprediksikan bahwa ke depan akan semakin sering terjadi bencana. Sebenarnya bencana itu terjadi, ya, baik kebakaran, banjir, gunung meletus, ya, gempa dan sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan, ya, itu terjadi bukan tidak disengaja, ya. Karena apa? Karena segala sesuatu ada penyebabnya. Ya, inna kulla shay'in ja'alnahu sababa. Sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi kami jadikan sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab yang bersifat zahir, ada sebab-sebab yang bersifat batin. Tapi sebab-sebab batin itu akan jauh lebih dominan daripada sebab-sebab zahir, ya. Kalau ada gunung meletus, gitu, ya, sebab zahirnya bisa jadi karena tidak disuntik sehingga lavanya sulit keluar, maka terjadi letusan. Nah, kemudian banyak orang lagi memberi alasan kenapa meletus, gitu, ya. Tetapi ada sebab batin yang terkadang orang itu tidak suka berpikir dan meyakininya, gitu, ya, bahwa bencana yang terjadi itu adalah akibat dari ulah manusia. Nah, kalau sebab dohir lagi, misalnya doharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, ya, telah nyata kehancuran di muka bumi karena tangan-tangan manusia. Sebab dohir misalnya terjadi tanah longsor karena banyak orang yang nebangi kayu di hutan, ya, sehingga di sana terjadi penggundulan, ya. Dengan gundul itu kena hujan terjadi longsor. Itu semuanya sebab-sebab zahir. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Asbab. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang memiliki asbab-asbab tersendiri. Bahkan Rabb itu terbebas dari asbab. Allah itu berbuat bukan disebabkan oleh sesuatu, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala berbuat atas kehendaknya sendiri.
sekalipun orang itu mencoba misalnya ya membunuh seseorang ya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki maka orang itu akan selamat ya. Nah, seperti itu. Jadi asbab itu bagi Allah tidak bergantung kepada asbab. Tetapi yang kedua, bahwa asbab batin itu lebih mengundang ya terjadinya kemarahan Allah. Misalnya satu contoh, ketika zaman Nabi Nuh, gitu ya. Nanti kita pelajari zaman nabi-nabi yang lain ya. Itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, Nabi Nuh ya, untuk memberikan peringatan. Inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli ayyatiyahum adabun alim ya. Sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh, mengutus kepada kaumnya, memberikan peringatan kepadanya akan datangnya siksaan yang pedih gitu ya. Karena apa? Ada satu penyebab batin yang sangat dominan, yaitu apa? Pertama, bahwa Nabi Nuh memperingatkan kepada mereka, ani butullaha fattaquhu wa atiun. Ini standar nabi-nabi, orang-orang soleh, siddiqin, syuhada, solihin pasti menyeru kepada mereka itu beribadah, ani butullaha, yaitu beribadah kepada Allah. Yang kedua adalah ani butullaha wattaqu ya wa atiun. Yang kedua, rasa takut kepada Allah ya, takutlah kamu kepada Allah ya, supaya mereka diajak takut bertakwa kepada Allah. Wa atiun, dan yang ketiga adalah taatlah kepada Allah ya. Yang pertama spesifik, orang beribadah sebenarnya bagian dari taat, tapi dipertegas lagi wa atiun ya. Berarti taat tidak hanya sekedar beribadah mahdoh, taat adalah mengikuti aturan-aturan Allah. Mengapa demikian? Karena fungsi manusia diciptakan di bumi itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita diciptakan oleh Allah menjadikan hamba yang beribadah kepada Allah, maka harus ada sifat hamba. Sifat hamba itu apa? Yaitu pertama, ya, dia harus merasa bahwa tidak ada kekuasaan apapun dalam dirinya. Karena hamba ya, hamba sahaya itu katakanlah dirinya saja punya tuannya, kan gitu ya. Maka sifat hamba ini adalah dia tidak merasa memiliki, tidak merasa menguasai ya. Dia hanya adanya taat kepada Allah ya. Kemudian dalam ciri daripada seorang hamba ya, tidak kemelindi gitu ya. Paham kemelindi? Nah, kemelindi itu kalau diperintah itu ya, dia merasa berbesar diri sehingga tidak mentaati ya. Tapi dia akan mengikuti hawa nafsunya, merasa dirinya hebat ya. Kemelindi merasa dirinya hebat ya. Maka dalam hal ini menjadi penyebab utama ya. Kemudian yang paling besar penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, yaitu apa? Malakum min ilahin ghairu. Ini penyebab utamanya. Mengapa kamu justru mengambil sesembahan selain pada
Allah. Malakum min ilahin ghairu. Kok tidak taat kepada Allah, tidak menyembah kepada Allah, tetapi malah mencari sesembahan kepada selain Allah. Ini penyebab utama. Dan setiap nabi sebelum berdoa untuk membinasakan kaumnya, ya. Jadi memberi peringatan dulu. Ya. Tapi kalau sudah sulit diberi peringatan, ya ini yang terjadi di kaumnya Nabi Nuh. Ya. Nanti di kaum-kaum yang lain juga begitu. Ya. Sulitnya kenapa? Ya, pertama tadi diperintah untuk beribadah taat kepada Allah, maka dia menolak bahkan mencari Tuhan selain Allah. Yang kedua, dia meremehkan, menghina, membuli ya nabi-nabinya yang memberi peringatan. Para nabi itu memberi peringatan kepada mereka, tapi malah dibuli ya. Bagaimana cara umatnya Nabi Nuh membuli Nabi Nuh itu? Nabi Nuh mengadu kepada Allah, inni da'autu qaumi lailaw wa nahara wa lam yazidhum du'ai illa firara. Ya Tuhanku, kan gitu. Sungguhnya aku telah menyeru kepada mereka siang dan malam, tapi mereka tidak tambah taat, bahkan tambah lari. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Dan tiap-tiap kali aku peringatkan kepada mereka, mereka bukan malah taat gitu ya, tapi mereka mencoba menghindariku ya. Mereka muak mendengarkan seruanku, bahkan mereka menutup telinganya dengan jari jemari mereka. Ini salah satu contoh bahwa orang-orang terdahulu di zaman Nabi Nuh itu ketika diperingatkan oleh nabinya, maka dia membuli, ya menghindari, muak melihat Nuh itu ya. Ja'alu asabi'ahum fi adani wastaqsaw siyabahum wasarru wastakbarus tikbaru. Kemudian dia menjadikan bajunya ini untuk menutupi ya mukanya supaya nggak lihat Nuh ya. Kalau lihat Nabi Nuh dakwah jelek rasanya ya, jelek, nggak mau dengar suaranya, ditutupi kupingnya, nggak mau lihat Nuh, ditutupi mukanya. Ini karena apa? Mereka istikbaro ya, mereka takabur, mendustakan. Jadi nabi-nabi didustakan, dibuli, dimuakin dan seterusnya. Itu penyebab kehancuran ya. Ketika ada peringatan kepada mereka ya, tetapi mereka malah membuli gitu ya. Dopok kan gitu ya. Bahkan mereka menantang ya, nanti kalau kita lihat nabi-nabi yang lain ya selalu ditantang oleh kaumnya. Hadirkan, tunjukkan mana azab yang kamu janjikan, gitu ya. Itu mereka menantang kepada para nabi-nabi supaya apa? Mensegerakan azab, karena mereka tidak percaya, sedikit aja tidak percaya. Dopok, kamu coba tunjukkan kalau memang itu benar janjimu, kan gitu ya. Nah itulah penyebab kehadiran bencana ya. Malah menantang. Kan sekarang banyak yang kayak gitu ya kan, menantang-nantang. Alah mana akhirat di gini ora bali gitu ya. Banyak orang yang menantang. Lah nanti kalau di neraka ya seneng, banyak temannya para artis di sana, kita reuni. Banyak yang mengatakan seperti itu ya kan. Nah itu menantang ya, kepada Allah, berbangga dengan kesesatannya. Itu salah satu penyebab mengapa Allah Subhanahu wa taala datangkan daripada bencana ya. Bahkan Nabi Nuh sendiri ketika sudah jengkel gitu ya, melihat gelagat kaumnya yang selalu membuli,
selalu ingkar gitu, Nabi Nuh sendiri berdoa, ya. Qala Nuh la tadar alal kafirina, ya Nuh la tadar fil ardi alal kafirina dayyara. Kan gitu ya. Jangan sisakan orang kafir ini di muka bumi, hancurkan aja kan gitu ya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena sudah keterlaluan. Orang itu diajak untuk selamat, diajak untuk berbuat baik, malah dibully. Ya, Nuh kan sebelum berdoa seperti itu kan dia mengadu dulu kepada Allah. Innahum asawni. Kan begitu ya. Mereka itu malah menentang aku ya Allah. Wattabau, ya. Gimana? Innahum asawni wattabau ma lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khosar. Mereka malah menentang, mereka malah berpaling, mereka mengambil jalan yang dia sendiri tidak mendapatkan manfaat, dia malah merugikan dirinya sendiri. Diadukan dulu kepada Allah kan gitu. Kemudian terakhir orang sabar, la tadar alal ardi. Gimana Mas? Iya, kafir. La tadar alal ardi minal kafirina dayyara. La tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Kenapa sampai doa seperti itu? Ya, saking dene gitu ya, sudah luar biasa. Bahkan ketika Nabi Nuh bikin perahu untuk menyelamatkan umatnya dari banjir bandang itu ya, itu aja diberakin, dikencingin kan gitu. Ceritanya panjang ini. Tapi intinya begitu. Intinya malakum min ilahin ghairu. Ya, kenapa kamu itu malah nyari Tuhan selain Allah? Itu adalah penyebab utama, penyebab batin yang mengundang keparahan Allah. Ya. Nanti kita coba secara global ya, kita kaji sejarah-sejarah terdahulu. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita mendurhakai Allah sehingga Allah ambil azab. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.